untuk Pak Sony dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan tugas challenge paket tracer 2 di mana ada 2 challenge. Yang pertama, starting point challenge 1 yang dimulai dari 0 dan starting point challenge 2 dimulai dari challenge 1. Nah, jadi kita akan memastikan dari 4 router semua PC itu bisa terhubung. Jadi kita akan mulai dari 0. Ini adalah paket tracer yang baru dan masih kosong. Jadi kita akan membuatnya menjadi 4 router dengan 8 PC. Ntar kita akan taruh pertama routernya. Kemudian kita akan taruh switch-nya. Kita juga akan taruh end devices-nya. Di sini pakainya PC. Kemudian kita akan atur dulu GLC pada routernya. Di sini kita akan taruh sebelum kita mulai menjalankan routernya. Oke. Nah, sekarang kita akan taruh kabelnya dulu. Nah, setelah kita taruh kabelnya, kita mau labeling dulu untuk segmen 1 ini. Aku mau namain ini itu router 1.1. Kemudian yang ini itu network 192.1.1.0. Untuk PC yang ini itu 92.168.1.2 dan yang ini itu 192.168.1.3. Oke. Oh salah, ini harusnya titik. Setelah kita buat masing-masing labelnya ini, kita akan membuat config-nya. Kita akan buat 192.1.2 dengan subnet masknya 255 dan dengan default gateway itu routernya. Oke. Ini juga 192.1.1 dengan konfigurasi subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu adalah Nah, untuk routernya sendiri untuk gig 000-nya itu adalah 1.0 ya. Invalid IP for this subnet. Oh, ini tidak bisa 1.0. Ini 1.0. Berarti ininya harus
1.1 ya guys. Ini juga 1.1. Oh iya, karena router itu tidak bisa di bagian awal dari IP. Oke, kita buat lagi untuk gignya ini. Oke, sekarang kita akan nyalain untuk gig nolnya itu. Oke, jadi sudah ada aliran dari sini ke sini, dari sini ke sini semuanya. Dan ini networknya dari switch ke router. Oke, jadi untuk mempermudah settingan, aku akan copy paste segmen yang ini. Karena kita akan membuat format yang sama di 4 segmen. Nah, yang kita harus lakukan sekarang adalah mengubah semua labelingnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya aku mau ubah segmennya dulu. Sebentar, aku akan ubah dulu segmennya. Ini tuh segmen 1, ini itu segmen 2, segmen 3, dan ini adalah segmen. Oke, kita akan bekerja dengan 4 segmen ini dengan dan tujuannya itu untuk misalnya menyampaikan pesan dari satu PC ke PC yang lain di router yang berbeda. Oke, sebelumnya kita akan cek dulu apakah dari PC ke sini sudah connect. Oke, jawabannya sudah ya teman-teman. Ini udah connect dari PC yang ini ke PC yang ini. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk sisa-sisa router lainnya. Yang pertama aku mau ubah dulu ini router yang ini. Gig nolnya itu jadi 2.1. Kemudian ini nama PC-nya itu 2.2 dan default gateway-nya itu 2.1. Sama dengan yang ini juga. (2.3) dan default gateway-nya itu 2.1. Oke, sekarang kita ubah labelnya. Itu 2.1, 2.0, 2.2, dan 2.3. Oke, segmen 2 untuk yang angka 2. Sekarang kita akan ke segmen 3. Untuk routernya akan aku ubah dulu dari gignya ini dari 3.1. Kemudian PC-nya ganti dulu 3.1 ini. Ya, ini jadi 3.0. Ini jadi 3.2. Ini jadi 3.3. Ini ubah dulu 3.2, kemudian kita ubah lagi ini 3.3 dan 3.1. Oke. Sekarang kita lanjut ke segmen yang keempat, yang terakhir. Kita akan ubah labelingnya dulu. Dari routernya pertama, kita akan ubah gignya 4.1. Kemudian ini jadi 4.2 dan 4.1. Jadi
4.3 dan 4.1. Nah, jadi untuk challenge yang pertama ini kita akan menggunakan static routing terlebih dahulu untuk menyambungkan PC-PC ini dan mengirim pesan lewat PC-PC dan yang berbeda router. Dan untuk challenge kedua, starting point dari challenge pertama, kita akan mengirimkan pesan tapi menggunakan dynamic routing yang spesifiknya itu kita menggunakan perintah RIP atau RIP. Nah, jadi untuk challenge yang pertama terlebih dahulu, aku akan menggunakan static. Kita akan pindah ke sini dulu. Oke. Nah, ini adalah ini untuk gig 0. Sorry. Ini untuk gig 0 nih. Ini tuh gig 00 semua. Dan aku akan membuat kabel, menyatukan kabel dari masing-masing router. Oke, gig 1-nya, kemudian ini akan jadi gig 2. Oh shit. Sebentar. Ini juga akan ini. Ya, ini kenapa sebentar? Kita akan lihat dulu gignya 3.1. Ini kita akan tambahkan jadi tadi karena ada kesalahan di GLC-nya itu ditarik satu lagi juga, tadi aku kelupaan narik, dan ini sudah jadi kabelnya yang menghubungkan 4 router. Oke, dan sekarang aku akan labelin satu-satu mulai dari network setiap kabelnya dan juga gig. Jadi yang pertama itu aku akan label network yang ini. Kemudian label yang ini, kemudian label yang ini. Oke. Nah, untuk berikutnya aku akan namain satu-satu gignya. Untuk gig yang pertama ini aku akan namain 192.168.5.1. Dan untuk gig yang kedua ini aku mau namain 192.5.2. Kita perbaiki dulu letaknya. Sorry. Kemudian aku mau namain yang di segmen 6 yang di network 6.6.1 karena router itu nggak bisa dari titik 0. Taruh di sini. Kemudian kita akan buat yang di network 7.
Sudah selesai dengan labelingnya semua, kita akan menghidupkan kabelnya semuanya. Ini on, gig 2 nya juga kita on. Nah, kita ini masih menghidupkan kabel, kita belum konfigurasikan kalau kabelnya ini semua nyala ya. Oke. Sekarang kita akan menamai semua konfigurasi dari routernya per gignya. Misalnya gig yang ini itu gig 01-nya kan kita belum isi. Nih, 01-nya itu ini 92.168.5.1. Cuman ada gig 0 dan gig 1, jadi gig 2 nya nggak ada. Sekarang kita beralih ke yang router 2. Untuk 0-nya itu yang ini tadi yang 2.1. Untuk gig 1-nya itu yang 5.2. Oke. Dan untuk gig 2-nya itu dia 192.168.6.1. Oke. Sekarang kita beralih ke router 3. Untuk router 3 tadi untuk gignya yang 00 itu 3.1 benar. Dan untuk gig yang 1 itu adalah 192.168.6.2. Dan untuk gig 2 nya itu 192.168.7.1. Oke. Yang berikutnya itu kita akan ke router yang terakhir. Untuk gig 1 nya itu adalah 7.2. Oke. Dan untuk gig 0 nya itu dia di 4.1. Oh, ini aku belum ubah semua labelnya ya. Tapi aku udah ubah isinya kan ya. Oh udah, oke. Aku ubah dulu labelnya, masih bisa 1. Ini 4.2. Ini 4.3. Oke. Kita sudah selesai dengan penamaan. Sekarang kita akan bekerja di statiknya. Kita mulai dari yang ujung-ujung dulu untuk mempermudah. Untuk yang ini statiknya otomatis kita harus panggil sinyal dari kabel-kabel yang dan network yang sebelumnya. Jadi kita akan isi untuk yang di kanannya itu, karena semua dari router ini itu di kanan, jadi semua next hop-nya itu adalah ke kanannya router, yaitu yang 5.2. Karena dia kalau router itu dia tidak bisa hop ke dirinya sendiri. Nah, jadi yang pertama kita akan menggunakan network yang di atas ini. Nah, ini karena kita mau ambil pesan dari switch. Jadi yang pertama kita networknya itu yang dari kanannya semua 192.2.0, masknya itu 255.255.255.0, dan next hopnya itu ke kanannya dari router tapi bukan dirinya sendiri, yaitu 192.168.0.2. Oke. Kemudian apalagi yang dari kanannya yaitu 3.0 dan last 4.0. Oke, selesai dengan router yang ini. Sekarang kita ke router yang di ujung sini. Nah, untuk router yang di ujung sini itu sama konsepnya dengan router yang di sini tadi, yang di ujung kiri. Kita akan mengarahkan semua pesannya itu ke sebelah kiri dari router ini, yaitu ke 7.1,
Kenapa tidak titik 2? Karena tidak bisa mengirim ke dirinya sendiri. Jadi dari semua network yang di kiri ke 7.1. Kita akan mulai dari 1.0 ke next hopnya itu 19.08.7.1. Oke, kita akan buat juga yang 2.0 dan 3.0. Oke, selesai dengan router yang di ujung. Sekarang kita akan ke bagian router tengah, di mana akan melibatkan sebelah kanan dan kiri router. Jadi akan terlibat 51 dan 6.2. Nah, untuk router yang kedua ini kita akan static dulu. Kita kalau dari 1, karena dia di sebelah kiri, karena dia di sebelah kirinya router, jadi kita akan menggunakan via 5.1. Dan next hopnya itu ke 5.1. Oke, kita add. Nah, sekarang kita akan bergerak ke sebelah kanannya router. Sebelah kanannya router itu dia akan mengirim pesan ke 6.2, yaitu 3.0 dan 4.0. Jadi untuk 3.0 dia akan mengirim ke 6.2. Dan untuk 4.0 juga sama, dia akan mengirim ke 6.2 karena dia itu di sebelah kanan router. Oke, sekarang kita lanjut ke yang router ketiga ini, router 02. Jadi yang akan bekerja itu di router 02 ini adalah 6.1 dan 7.2. Untuk network 1.0 dan 2.0, karena dia berada di kirinya router, dia akan ke 6.1, sedangkan untuk 4.0 karena dia berada di kanan router sendiri, dia akan ke 7.2. Kita akan coba dulu 168.1.0. Ini 255. Dia akan ke 6.2. Oke, kemudian yang 2.0 juga sama. Sedangkan yang 4.0 kita akan ubah dia jadi masukin dia ke 7.2. Oke, kita sudah selesai dengan semua static. Jadi seharusnya pesannya itu sudah sampai. Oke, kita akan coba dulu. Kita cepetin dulu real time-nya. Terus kita ke mode simulation, kita delete dulu yang udah ada. Oke, kita reset simulation. Oke, kita edit dulu filtersnya, kita mau pakai yang ICMP. Oke, sekarang kita akan coba kirim surat misalnya dari sini ke sini, dari router 1 ke router 3. Apakah dia akan jalan? Oke, buffernya full, sebentar. Oke, kita ulang lagi.
Jadi ternyata value. Kalau yang router 2 kita akan coba lihat dulu. Untuk statiknya router 2 dia itu dari 6.2 dan 5.1. Untuk router 3 jadi ada sedikit kesalahan tadi. Kenapa yang dari router 2 nggak mau gerak ke router 3 itu karena ada sedikit kesalahan di gignya. Tadi gignya aku buat kembali, jadi kita akan coba lagi agak jauh, misalnya dari sini ke sini. Kita coba next. Oke, kita ulang lagi. Ke bawah. Oke, dia harus diulang lagi. Nah, terus dia akan kita kembalikan ke atas. Oke, jadi successful ya teman-teman. Kita udah mengembalikan si slotnya dikembali ke PC 1 dari PC 13. Sekarang kita akan melanjutkan sesi yang challenge yang kedua, yaitu menggunakan RIP atau dynamic routing. Jadi basically RIP itu dia hanya menggunakan network atau kabel-kabel default yang terlibat di routernya. Misalnya untuk router yang ini itu RIP-nya itu ini dan ini. Untuk router yang ini itu yang kedua ini dan ini. Kalau yang router 3 itu 3, 6 dan 7, dan router 4 itu 4 dan 7. Tapi sebelum kita menggunakan RIP, kita akan menghapus semua static dari routernya terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu aku akan coba uji ping. Misalnya 192.168.3.3. Nah, jadi ada reply-nya yang berarti semua PC ini sudah terhubung walaupun routernya itu 4. Sekarang kita akan menghapus semua statiknya terlebih dahulu. Karena kita akan menggunakan dynamic routing. Sekarang kita akan ke menu RIP-nya. Kita akan klik ini dan RIP. Nah, kita akan memasukkan network yang dia itu berhubungan dengan routernya. Jadi yang pertama itu 1.0 dan 192.168.5.0. Dia itu ke server defaultnya. Nah, untuk router kedua, untuk RIP-nya sendiri kita akan masukkan 2.0, kemudian 6.0, 5.0 dulu, kemudian 6.0. Oke, untuk RIP yang ketiga kita akan masukkan 3, 6, dan 7.
Oke. Dan untuk router yang terakhir, kita akan masukkan RIP-nya itu 4.0 dan 7.0. Oke. Nah, sudah selesai dengan semua RIP-nya. Dan di sini aku akan kita akan coba kirim pesan melalui mode simulation aja. Dari sini ke sini misal. Dan kita menggunakan dia seperti snippet. Pakai buffer font. Dan dia akan kembali lagi ke 1. Jadi penggunaan ini dia hanya menghubungkan versi defaultnya dari 1.0, dan ini itu diwakili oleh 5.0, dan satu-satunya dan yang belakang ini diwakili oleh 1.0, dan semuanya. Kalau ini diwakili oleh 3.0 untuk PC yang ini. Dan untuk yang kabel terlibat ini itu dia diwakilkan dengan 6.0, dan untuk yang terlibat ini diwakilkan dengan 7.0. Oke, jadi berikutlah hasil kerja saya untuk challenge kedua. Saya Audrey Sofia Maulana Lumantobing dengan NRP 5026241014. Izin undur diri, mohon maaf jika penjelasan saya banyak yang kurang, dan semoga dimengerti dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.